Israel menyatakan akan membuka kembali perlintasan Rafah dalam beberapa hari mendatang. Langkah ini memberi peluang bagi warga Palestina untuk keluar dari Gaza, meski prosesnya tetap membutuhkan persetujuan keamanan Israel dan Mesir. Hingga kini belum ada penjelasan mengenai kriteria yang akan diterapkan. Perlintasan Rafah selama ini menjadi pintu penting bagi bantuan serta akses keluar masuk warga Palestina. Lokasi tersebut berperan besar dalam distribusi makanan, bahan bakar, serta kebutuhan pokok lain di wilayah yang mengalami kekurangan listrik. Sejak lama, perlintasan itu menjadi jalur utama bagi warga Gaza yang mendapat izin untuk meninggalkan wilayah yang diblokade sejak 2007. Israel mengambil alih sisi Palestina pada Mei 2024 lalu karena adanya dugaan perdagangan senjata. Rencana pembukaan kembali perlintasan menumbuhkan harapan baru, terutama bagi ribuan warga Gaza yang sakit dan terluka. Namun, Israel menegaskan bahwa warga Palestina hanya dapat keluar setelah mendapatkan izin dari otoritas keamanan Israel dan Mesir. Israel juga tidak mengizinkan warga Palestina masuk hingga semua sandera dikembalikan. Di sisi lain, Mesir menyatakan ingin perlintasan dibuka dua arah agar warga Palestina di Mesir dapat kembali ke Gaza. Posisi itu berkaitan dengan penolakan Mesir terhadap pemukiman permanen pengungsi Palestina di negaranya. Kelompok bersenjata Popular Force menyatakan pemimpinnya, Yasser Abu Shabaab, tewas saat mencoba menyelesaikan perselisihan internal keluarga Abu Shudaybah. Melalui unggahan di Facebook, kelompok itu menegaskan kematian Abu Shabaab tidak berkaitan dengan Hamas. Laporan sebelumnya yang disiarkan Channel 12 Israel menyebut Abu Shabaab tewas dalam bentrokan antar kelompok di Gaza. Abu Shabaab menjadi figur kontroversial selama perang di Gaza karena dituduh menjarah bantuan dan bekerja sama dengan otoritas Israel. Selama masa blokade, kelompoknya dianggap memperburuk kelangkaan bantuan dengan menghalangi masuknya truk ke wilayah utara tempat banyak pengungsi kekurangan makanan. Pejabat Israel sempat menyatakan bekerja sama dengan kelompok itu untuk membentuk kekuatan lokal anti-Hamas. Laporan Al Jazeera menggambarkan kelompok Abu Shabaab sebagai jaringan yang juga dikaitkan dengan perdagangan narkoba dan penguasaan rute bantuan. Foto Abu Shabaab sempat diunggah oleh aparat keamanan pro-Hamas, disertai pesan bahwa Israel tak mampu melindunginya. Pada Juli lalu, pengadilan yang berafiliasi dengan Hamas memberikan Abu Shabaab waktu 10 hari untuk menyerahkan diri atas dugaan pengkhianatan, kolaborasi dengan musuh, hingga pembentukan kelompok bersenjata ilegal. Ia juga disebut pernah dipenjara Hamas karena kasus narkoba. I didn't answer your question, Andrew. I'll come to New York. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan tetap berkunjung ke New York meski mendapat ancaman penangkapan dari wali kota terpilih Zohran Mamdani. Hal itu disampaikan dalam wawancaranya di New York Times Deal Book Summit Rabu 3 Desember. Ancaman itu muncul dari komentar Mamdani pada September lalu saat ia mengatakan akan berupaya menangkap Netanyahu, merujuk pada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Ketika ditanya apakah ancaman itu membuatnya mengurungkan rencana kunjungan, Netanyahu menegaskan ia akan tetap datang. Ia bahkan menantang apakah Mamdani benar-benar akan menindaklanjuti ancamannya. Netanyahu menambahkan bahwa dirinya bersedia berdialog jika Mamdani mengubah sikap dan mengakui Israel. Wali kota terpilih itu dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Januari 2026. Dalam wawancara tersebut, Netanyahu kembali menolak tuduhan kejahatan perang yang diarahkan kepadanya. Ia mengklaim Israel telah berupaya maksimal menghindari korban sipil, sementara Hamas disebut sengaja menempatkan warga dalam bahaya. I didn't answer your question, Andrew. I'll come to Yasser Abu Shabaab, figur yang dikenal di Gaza karena dituduh bekerja sama dengan Israel serta menyelewengkan bantuan kemanusiaan, dilaporkan tewas. Hamas menyebut kematiannya sebagai akhir yang pantas bagi pihak yang dianggap mengkhianati rakyat. Abu Shabaab pemimpin kelompok bernama Popular Force yang beranggotakan puluhan pejuang dan beroperasi di wilayah dekat Rafah. Popular Force menyatakan Abu Shabaab ditembak saat berupaya menyelesaikan perselisihan internal keluarga Abu Shudaybah. Kelompok itu menyangkal laporan yang menyebut ia dibunuh oleh Hamas
yang sebelumnya menuduhnya bekerja sama dengan Israel. Di sisi lain, pernyataan suku asal Abu Sabab menyebut ia tewas di tangan perlawanan, serta menuduhnya mengkhianati rakyat Palestina. Sumber berbeda juga menyebut kematiannya berkaitan dengan perebutan pengaruh di tingkat lokal. Hamas menegaskan bahwa nasib yang menimpa Abu Sabab merupakan balasan bagi siapapun yang mengkhianati bangsa dan tanah air, serta menjadi alat bagi pendudukan Israel, tanpa mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Popular Force menegaskan akan melanjutkan jalan perjuangan Abu Sabab hingga teroris terakhir dibersihkan dari tanah Gaza. Militer Israel kembali memperluas operasinya di tepi barat bagian utara dengan Kalkilia menjadi lokasi serangan terbaru pada Kamis 4 Desember dini hari. Pasukan Israel memasuki gerbang timur kota sebelum menyebar ke beberapa lingkungan permukiman. Media Palestina Wafa melaporkan aparat menggerebek sejumlah rumah termasuk milik keluarga tahanan dan korban yang sebelumnya tewas dalam operasi Israel. Salah satu rumah dijadikan lokasi interogasi sementara terhadap beberapa anak muda. Sedikitnya 2 warga ditangkap dalam operasi tersebut. Pada hari yang sama, 11 warga Palestina lainnya diamankan dalam penggerebekan di Ramallah, Hebron, Jenin, dan Nablus. Operasi ini dilakukan paralel dengan pelaksanaan patroli dan malam penjagaan ketat di beberapa kota. Israel menyatakan operasi ini bertujuan menangkap anggota kelompok bersenjata Palestina. Sejak 2022, serangan hampir dilakukan setiap hari, dan intensitasnya meningkat setelah serangan besar-besaran ke Gaza pada Oktober 2023. Serangkaian operasi tersebut membuat kehidupan warga semakin tertekan, dengan puluhan ribu orang dilaporkan harus meninggalkan rumah karena situasi keamanan yang terus memburuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.